Kaki yang menangis, berprestasi di tengah keterbatasan. Diinspirasi dari kisah nyata Aman Suparman. Bab 1. Tak ada yang sempurna. Semua anak pasti ingin dilahirkan dalam keadaan normal. Semua orang tua pun mendambakan buah hatinya lahir tanpa celah. Namun, ketika bayi yang terlahir ke dunia mengalami ketidaksempurnaan atau cacat, itu murni kehendak Tuhan. Allah Maha Kuasa atas apa yang terjadi pada ciptaannya. Aman Suparman lahir pada 15 Januari 1982 di Jamika, sebuah kelurahan di Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Kota yang dikenal sebagai Paris Van Java karena menjadi gudang produk-produk fashion di tanah air. Lahir dari pasangan keluarga sederhana, ibunya Eis Rohayati asli dari Bandung dan sang ayah Ahmad Suryana, pria berdarah Tasikmalaya. Ayahnya seorang wira swasta. Sang ibu, Aman biasa memanggil Mamah, seorang ibu rumah tangga. Tahun 1980-an, Jamika merupakan daerah padat penduduk. Selain warga lokal, banyak perantau datang dari luar kota Bandung. Terdapat suku Jawa, Batak, Padang, dan sebagainya. Mereka berbaur menyatu dengan warga asli, suku Sunda. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Tak seperti anak pada umumnya, Aman dilahirkan dalam kondisi kurang beruntung. Satu anggota badannya, yakni kaki, tidak lurus atau disebut clubfoot, istilah lain dari kaki bengkok pada bayi. Jenis cacat lahir yang terjadi pada otot dan tulang kaki bayi. Penyebabnya tidak diketahui pasti. Clubfoot atau biasa dikenal dengan Congenital Talipes Equinovarus atau CTEV adalah penyakit kelainan kongenital ortopedi pediatrik yang umum ditemukan. Angka kejadiannya cukup banyak, sekitar 1/1000 kelahiran bayi di dunia. Rupanya apa yang menimpa Aman terjadi pada sang bunda. Sedangkan kakak dan adik kakinya normal, seperti ayahnya. Sebagai orang tua, ibunya merasa sangat sedih. Ia tak kuasa membendung air mata melihat darah dagingnya terlahir seperti itu. Kesedihan yang mendalam serta kesamaan nasib membuat ikatan emosi antara ibu dan anak sangat kuat. Sehingga hubungan sang ibu lebih dekat pada Aman dibandingkan dengan dua saudaranya. Kedua orang tuanya pun mengupayakan agar kondisi kaki Aman dapat normal kembali. Pada tahun 1980 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diadakan percobaan menggunakan teknologi baru untuk mengembalikan kaki yang cacat bawaan. Waktu itu, tim medis di bawah pimpinan Profesor Dr. Mulyono. Pada usia masih bayi 6 bulan, Aman dibawa ke rumah sakit tersebut untuk menjalani pengobatan. Setelah diperiksa beberapa kali, Aman menjalani operasi tulang kaki dengan teknologi terbaru tanpa menggunakan pen. Selesai operasi, kakinya digips untuk melindungi bekas operasi. Selama 1,5 tahun, Aman kontrol ke rumah sakit yang dulu bernama Ranca Badak. Sang ibu dengan setia, seminggu 2 kali membawanya bolak-balik ke rumah sakit, kontrol perawatan hingga pemulihan. Sungguh, perjuangan dan kasih sayang ibu selama masa pemulihan tersebut membekas di hati Aman. Bak pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Seiring perjalanan waktu, kaki Aman terlihat seperti normal, meski tidak sempurna. Ketika anak-anak sebaya bermain di luar, Aman lebih banyak beraktivitas di rumah. Apalagi sang ibu sangat protektif menjaganya agar tidak diganggu anak-anak tetangga. Orang tua mengupayakan Aman tidak terlalu capek, mengingat kaki menjadi kelemahan putranya. Aman kecil diperlakukan spesial kedua orang tuanya. Sementara kakaknya, Dani Kusnadi, yang usianya terpaut 3 tahun, menghabiskan waktu bermain dengan teman-temannya. Dia gemar olahraga dan bermain musik. Sedangkan sang adik, Irfan Firmansyah, selisih umurnya cukup jauh, yakni 8 tahun. Awalnya sang ibu mengikuti program KB yang gencar digalakan pemerintah waktu itu. Namun karena belum mempunyai anak perempuan, mereka menginginkan kehadiran seorang gadis. Ternyata, atas kehendak Allah, anak ketiga pun seorang laki-laki.
Pada masa kanak-kanak, Aman menyadari kekurangannya. Orang tuanya setiap membelikan sepatu baru, ternyata ukuran kaki kanan dan kiri berbeda. Aman menanyakan perihal keadaan tersebut kepada ibunya. Sang ibu mengatakan, kakinya tidak normal sejak lahir. Ibu memintanya bersabar dan ikhlas atas apa yang telah digariskan Allah. Keyakinan bahwa apa yang diberikan Tuhan merupakan yang terbaik dan dukungan orang tuanya menjadi alasan Aman semangat menjalani roda kehidupan. Gak apa-apa, yang penting Aman sehat. Kalau ada kekurangan di satu bidang, Allah pasti akan memberi Aman kelebihan di bidang lain. Nasihat Ibunda. Motivasi dari orang tua membuat Aman percaya diri dan tidak minder dengan kekurangannya. Manusia memang tak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta. Ketika bergaul dengan teman-teman sebaya, Aman sering diejek atau istilah sekarang dibully. Selain kaki, Aman juga tidak bisa mengucapkan huruf R dengan jelas atau cadel. Kekurangan itulah yang sering menjadi bahan cemoohan kawan-kawan. Bahkan ia sering diperlakukan diskriminatif. Misalnya ketika bermain sepak bola, Aman tidak diajak. Takut timnya kalah. Saat teman-temannya mengejek, terdengar oleh sang ibu, membuatnya menitikan air mata. Apabila kaki Aman mempunyai mata, dia juga akan menangis. Kaki yang tidak bersalah, tapi selalu dijadikan masalah. Kaki yang tak berdosa, tapi sering dijadikan bahan mencela. Kaki yang lemah, tapi selalu menjadi sasaran amarah. Setiap kali orang menghujat, Aman diam sambil mengelus kakinya. Tak terasa air matanya menetes ke kakinya yang terluka. Bagaimanapun orang tua tidak akan terima jika anaknya dihina. Kekurangan yang terjadi bukan karena kemauan mereka. Naluri seorang ibu begitu kuat dan iba. Ketika fisik sang anak dijadikan bahan canda tawa, tak ada orang tua yang menerima perlakuan yang tidak wajar, mengutip istilah zaman sekarang, perundungan. Namun namanya anak-anak, kadang bicaranya spontan dan tidak ditimbang masak-masak. Aman tahu kelemahannya di kaki. Ketika bermain, ia pun memilih olahraga yang menggunakan kekuatan tangan, seperti bola voli, basket, dan sebagainya. Selain itu, untuk menutupi agar tidak kelihatan, Aman menggunakan kaos kaki yang ukurannya agak tinggi. Sejak itu, Aman mulai menyukai kaos kaki. Aman kecil sekolah di SD Negeri Raya Barat. Jaraknya tidak jauh dari rumah. Tiap hari ia diantar jemput sang ayah menggunakan kendaraan bermotor keluaran tahun 1970-an. Pada tahun 1980-an, memiliki kendaraan roda 2 termasuk kemewahan. Masih sedikit orang yang mempunyai sepeda motor. Tak heran sebagian temannya mengira Aman anak manja. Apalagi di rumahnya terdapat mobil kijang kotak yang lagi tren di zamannya. Hal itu semakin menegaskan persepsi teman-temannya. Tak hanya di kampung, di sekolah pun Aman mendapat perlakuan yang sama dari teman-temannya. Salah satu anak yang suka mengejeknya adalah Ibrahim, biasa dipanggil Baim, teman sekelasnya. Baim anak orang kaya. Nama bapaknya Gunawan, seorang pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Mereka bersaing dalam prestasi belajar di kelas. Nilai rapor mereka saling menyalip. Saat kelas 1 Aman sebagai juara 1, sedangkan Baim juara 2. Waktu kelas 2, giliran Baim menjadi juara 1, Aman harus puas di peringkat 2. Tapi persaingan mulai tidak sehat karena Baim sering mengejek kekurangan Aman. Pak Sugandi, sang wali kelas, sering menasehati Baim agar bersaing secara sehat dan tidak menyebut aib orang lain. Pada saat kelas 4, siswa diperbolehkan mendaftar anggota pramuka tingkat siaga. Namun karena keterbatasan, Aman tidak bisa mendaftar. Guru pembina menganggap Aman tidak mampu mengikuti kegiatan yang syarat dengan fisik, seperti tadabur alam dan sebagainya. Mengetahui Aman tidak bisa ikut pramuka, Baim pun tertawa. Ia mengejek dengan ucapan yang menyakitkan. Mana bisa si Pengkor ikut pramuka? Celah Baim. Spontan Aman marah. Ia mendorong tubuh Baim yang besarnya hampir sama. Baim pun membalas. Akhirnya kedua anak itu berantem di halaman sekolah.
Aman berhasil memukul hidung Baim hingga berdarah sebelum Pak Sugandi melerai. Mengetahui hidung Baim berdarah, ia langsung dibawa ke ruang UKS atau unit kesehatan sekolah untuk mendapat perawatan. Aman pun diminta ke kamar mandi membersihkan badannya yang kotor. Setelah mendapat perawatan, Baim pun pulang diantar sopir kepala sekolah. Sesampai di rumah, Baim menceritakan perkelahiannya dengan Aman pada bapaknya. Pak Gunawan geram melihat memar di hidung anaknya. Kemudian dia menelepon Pak Sugandi. Pak Gunawan tidak bisa menerima dengan apa yang dialami anaknya. Pak Sugandi berusaha menenangkan. Ia minta masalah itu tidak diperpanjang karena perkelahian anak-anak itu hal yang biasa. Namun Pak Gunawan berbeda pandangan. Menurutnya apa yang dialami anaknya harus dipertanggungjawabkan pelakunya. Ini tidak biasa, Pak. Sampai hidungnya berdarah. Saya minta Bapak mengantarkan saya ke rumah orang tua Aman, desak Pak Gunawan. Pak Sugandi tak kuasa menolak permintaan Pak Gunawan. Meski sama-sama aparatur sipil negara, namun level keduanya terlalu jauh berbeda. Bahkan kepala sekolah pun ikut turun langsung minta Pak Sugandi mengantar Pak Gunawan. Kemudian mereka berdua mendatangi rumah orang tua Aman. Di ruang tamu mereka ditemui Pak Ahmad. Maksud hati Pak Sugandi ingin mendamaikan kedua pihak. Tapi ego Pak Gunawan terlampau tinggi. Dia merasa dirinya seorang yang penting. Pak Ahmad hanya pedagang kecil biasa. Rencana perdamaian yang disusun Pak Sugandi berubah. Saya ini pejabat. Saya tidak terima anak Bapak memukuli anak saya sampai hidungnya berdarah. Saya minta Bapak mendidik anak dengan baik. Awas, kalau kejadian ini terulang, saya akan menuntut Bapak sebagai orang tua. Ucap Pak Gunawan sambil ngeloyor pergi. Pak Ahmad diam. Dia tidak diberi kesempatan menjawab. Tangannya mengelus dada. Pak Sugandi berusaha menyabarkannya. Begitulah, Pak. Masih banyak orang yang merasa mempunyai kekuasaan, sehingga sering menganggap kecil orang lain, ujar Pak Sugandi. Iya, Pak. Aman juga sudah menceritakan ke saya. Mungkin Aman sudah cukup sabar selama ini diejek terus sama Baim. Mudah-mudahan setelah ini tak ada kejadian lagi, Pak. Harap, Pak Ahmad. Pak Sugandi mengangguk, lalu pamitan. Aman dari kamar mendengar percakapan mereka. Ia merasa sedih karena Pak Gunawan merendahkan orang tuanya. Ia bertekad suatu ketika ia harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan derajat keluarganya, agar tak lagi diremehkan orang lain. Ketika Aman duduk di kelas 5 SD, orang tuanya jatuh sakit. Ayahnya terkena penyakit stroke. Ia harus rutin berobat ke dokter. Selain pengobatan secara medis, ayahnya juga sering keluar kota menjalani pengobatan alternatif ke kampung halamannya di Tasikmalaya. Keluarga besarnya banyak yang tinggal di Tasik. Terkadang orang tuanya menginap di sana. Usaha ayahnya membuka warung kelontong di rumah, menjual kebutuhan sehari-hari. Orang tua Aman juga mempunyai beberapa rumah petak untuk dikontrakan, seperti passive income. Semenjak ayah mulai sakit-sakitan, ibunya merawat. Aman dipercaya menjaga warung ketika anak-anak asyik bermain dengan dunianya, bermain game, layang-layang, dan sebagainya. Aman terpaksa menjadi pedagang sepulang sekolah. Mungkin itulah rencana Tuhan mencetak jiwa usahanya sejak dini. Sepulang sekolah, kegiatan wajib Aman setiap hari menjaga warung. Banyak pengalaman ia dapatkan ketika melayani pembeli. Berbagai macam tipe pembeli datang, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, dan sebagainya. Aman mulai belajar membaca karakter pelanggan. Hubungan tersebut mengasah keterampilannya berkomunikasi. Perlakuan pada anak-anak, pemuda, dan orang tua tentu berbeda. Karena tinggal di kampung, tetangga dekat pun kadang membantu apabila Aman sedang riweuh. Tolong-menolong di kampung masih cukup kental. Apalagi banyak saudara dari ibunya tinggal di Jamika. Aktivitas menjaga warung telah menempa Aman menjadi pedagang. Pada masa tahun 1980-an, jika ditanya cita-cita, jawaban anak-anak hampir seragam. Menjadi dokter, insinyur, pilot, pegawai negeri, guru, dan sebagainya.
Jarang seorang anak menjawab sebagai pedagang, apalagi pengusaha. Status pedagang atau pengusaha pada masa itu kalah pamor dengan dokter, pegawai negeri atau karyawan BUMN. Profesi pedagang dianggap kurang bergengsi di tengah masyarakat. Namun Aman memiliki jawaban berbeda dari anak-anak kebanyakan. Setiap ditanya guru maupun tetangga, jawabannya satu dan tidak berubah, menjadi orang kaya. Aman yakin dengan mempunyai banyak uang, orang akan hidup bahagia. Apalagi waktu kecil Aman sudah terbiasa memegang uang. Setiap hari ia menerima, menghitung, dan menyerahkan hasil jualan pada ibunya. Dia ingin jika sudah besar punya uang yang banyak. Kala itu, jika ada pesawat yang terbang melintas di angkasa, masyarakat meyakini penumpangnya orang kaya. Pada masa Orde Baru, hanya orang kayalah yang mampu membeli tiket pesawat yang masih sangat mahal. Anak-anak kecil termasuk Aman berlari berhamburan keluar halaman ketika melihat pesawat terbang di atas langit rumah mereka. Spontan mereka berteriak, "Papa, minta uang! Papa, minta uang!" Ketika menjaga warung, satu-satunya hiburan Aman adalah menonton televisi. Saat itu film komedi Warkop yang digawangi Dono, Kasino, dan Indro sedang populer. Film itu menjadi salah satu kesukaannya. Di samping menghibur, tokoh Warkop kerap menampilkan peran sebagai orang kaya. Misalnya Dono membawa mobil mewah, memakai jas dan membawa koper berisi uang. Kelakuan Dono menginspirasi Aman. Karena ingin mempunyai banyak uang, Aman melakukan visualisasi. Koper besar milik orang tuanya diisi dengan tumpukan uang kertas yang banyak, tapi uang bohong alias palsu. Waktu itu banyak uang mainan anak seperti monopoli dan sebagainya. Tayangan sinetron dan film yang sering ditonton melekat dalam pikiran Aman. Terlintas dalam benaknya, kekayaan identik dengan mempunyai uang banyak, rumah besar berwarna putih, mobil mewah, dan sebagainya. Orang kaya juga sering memakai jas yang necis berwarna hitam. Aman pun terpikir suatu saat nanti, ia bisa memiliki barang-barang mahal tersebut. Impian yang sudah ditanamkan di alam bawah sadarnya. Jika belum ada pembeli, pandangannya tertuju pada apa yang ditontonnya di layar kaca. Aman takjub dengan tayangan iklan sebuah bank milik negara yang mengiming-imingi hadiah uang ratusan juta rupiah dan rumah mewah. Semua yang dilihatnya masuk ke pikirannya. Senang rasanya ia bisa memiliki rumah mewah dan uang banyak. Menjadi orang kaya itu enak. Bisa pergi kemana-mana, naik pesawat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Jika ingin apa saja bisa tercapai. Itulah gambaran orang kaya yang acap kali muncul dalam benak seorang bocah kecil bernama Aman. Keinginan Aman menjadi orang kaya tak lepas dari latar belakang keluarganya. Leluhur Aman kebanyakan berprofesi sebagai anggota TNI, karena daerah Bandung dulu masih zaman pergolakan. Peristiwa Bandung Lautan Api menjadi catatan sejarah bangsa tentang heroiknya masyarakat Bandung menentang penjajahan. Kakeknya mempunyai 7 orang anak. Dari ke-7 bersaudara tersebut, hanya ibu Aman seorang perempuan. Ke-6 saudara laki-laki, sebagian memilih menjadi tentara. Kebanyakan mereka sudah meninggal dunia, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. Meski keluarganya aparat negara, namun mereka sangat menjunjung tinggi izah atau kehormatan keluarga. Misalnya tidak suka melakukan perbuatan yang menyimpang dari hati nurani. Mereka menjadi tentara yang lurus dan tidak neko-neko. Di kesatuan TNI terdapat strata atau kepangkatan. Pangkat yang disandang orang tua sangat berpengaruh pada pergaulan anak-anaknya. Dalam keluarga besar Aman, pangkat paling tinggi kolonel. Ketika mereka berkumpul dengan organisasi yang membawahi anak keluarga tentara, ia merasa seperti menjadi anak buah. Kebanyakan orang tua mereka berpangkat bintang. Pergaulan ini terasa aneh. Anak keturunan ikut menanggung kasta yang disandang leluhurnya. Perlakuan ini membuat kondisi pergaulan kurang bebas dan tidak nyaman. Itulah alasannya yang melatar belakangi kenapa keluarga besarnya tidak mendidik anak-anaknya menjadi tentara. Orang tua malah mengarahkan anaknya menjadi pengusaha. Dengan menjadi pedagang atau pengusaha bisa mengangkat derajat keluarga.
Jika taraf kehidupan ekonominya baik, akan mengangkat status sosial keluarga di tengah masyarakat. Berbeda dengan kesatuan TNI. Di kalangan pengusaha tidak mengenal istilah tingkatan. Pergaulan pengusaha sangat egaliter karena semua sama derajatnya. Yang membedakan di dunia usaha hanyalah omsetnya. Dalam level usaha dikenal dengan istilah UMKM dan pengusaha besar. Semakin besar omsetnya, berarti level usahanya semakin besar.